Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Melena Putri Hamida. Di sini saya tidak sendirian. Ada teman saya yang ingin membantu untuk menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, yaitu Humaydi Abbas. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan atau akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Di sini ada sejarah sistem perencanaan double entry. Akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli atau seorang pendeta Italia, dan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, dan buku ini diterbitkan pada tahun 1994 di Florence, Italia. Menurut Mathesis, tahun 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya, dan Littleton 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Paragallo menyebutkan bahwa orang yang pertama menulis sistem double entry adalah Benedetto Cortrucci dengan bukunya yang berjudul Della Mersatua del Mersate Perfetto yang selesai ditulis pada tahun 1458. Adapun saldo akun, ini contoh atau rumus yang ada di saldo normal akun. Ada aset sama dengan liabilities ditambah equity. Adapun contoh COA yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Di dalam aktiva itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, perabotan kantor. Sedangkan di kewajiban itu terdapat dalam utang, sewa diterima di muka. Sedangkan di ekuitas pemilik terdapat dalam modal dan prive. Sedangkan di pendapatan terdapat dalam pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga. Dan sedangkan beban itu terdapat dalam beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Adapun analisis transaksi dan jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Di dalam jurnal umum itu ada retur pembelian, retur penjualan, pembelian peralatan secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit. Sedangkan di dalam jurnal khusus itu terdapat jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembayaran kas. Sedangkan di buku besar dibuat dengan urutan akun seperti yang tercantum pada bagian perkiraan COA, yang dimulai dengan akun neraca, kas, piutang usaha, dan sebagainya. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Di sini buku besar pembantu itu dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Adapun neraca saldo. Langkah awal menentukan neraca saldo yaitu menentukan saldo akhir per periode laporan akuntansi untuk setiap akun, bahwa neraca saldo dibuat hanya untuk membuktikan bahwa antara jumlah debit kredit telah sama atau equality. Di sini
antara jumlah debit dan kredit dalam saldo akan tetap sama meskipun 1. Terdapat kesalahan identifikasi akun dalam pembuatan ayat jurnal. 2. Terdapat transaksi bisnis yang tidak dijurnal. 3. Terdapat transaksi bisnis yang dijurnal secara ganda. Adapun ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau Adjusting Journal Entry atau EJP adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Di sini ada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar, beban aktual, utang aktual, atau accurate expense or accurate liabilities. 2. Pendapatan yang harus diterima, pendapatan aktual, piutang aktual, atau accurate revenue or accurate asset. 3. Pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka, atau difference revenue or unearned revenue. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Humaydi Abbas. Berikut adalah contoh neraca saldo sebelum disesuaikan. Setelah itu terdapat jurnal penyesuaian. Kemudian berikut adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur terdapat kolom-kolom yang memuat kolom neraca saldo atau percobaan, kolom penyesuaian, kolom neraca setelah penyesuaian, kolom rugi atau laba, dan kolom neraca. Kemudian terdapat jurnal penutup. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai ayat jurnal penutup, perlu diingatkan kembali bahwa neraca sesungguhnya adalah sebuah laporan yang akan menggambarkan mengenai kondisi atau posisi keuangan perusahaan per tanggal tertentu sampai dengan tanggal pelaporan. Sedangkan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencerminkan kinerja atau performance, manajemen, dan profitabilitas perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Jurnal penutup dilakukan dengan cara 1. Mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit. 2. Mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit. 3. Mentransfer saldo laba bersih atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan. 4. Mentransfer akun private atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit. Sebagai kesimpulan, bahwa setiap akhir periode akuntansi setelah laporan keuangan disusun, bagian akuntansi perusahaan perlu menyiapkan ayat jurnal penutup atau closing entries. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya sementara atau temporary account ke akun yang sifatnya permanen atau real accounts, yaitu akun modal laba ditahan. Akun ikhtisar laba rugi sesungguhnya merupakan akun sementara dari akun modal atau laba ditahan. Berikut contoh neraca saldo setelah penutupan. Sesuai dengan namanya, neraca saldo setelah penutupan berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca, kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, dan seterusnya, yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan pemosingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik
atau reversing entries dalam akuntansi sifatnya adalah pilihan atau optional. Ayat jurnal pembalik ini dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik, yaitu ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayarkan, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan. Kita akan membahas mengenai akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Dalam akuntansi terdapat 2 jenis pencatatan yang biasa digunakan oleh akuntan, yaitu cash basis dan accrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dikeluarkan untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Dasar pencatatan cash basis pada umumnya masih diterapkan pada perusahaan yang tergolong kecil, di mana kepemilikan modalnya hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Sedangkan untuk perusahaan yang tergolong menengah ke atas, khususnya untuk perusahaan yang modalnya dimiliki oleh banyak investor atau pemegang saham, diharuskan memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menerapkan accrual basis sebagai dasar pencatatan akuntansi. Ini dapat dimengerti bahwa penerapan dasar akrual diharapkan bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kepada pelaku atau investor selaku pemilik dana atau modal. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.